Selamat pagi. Jess, ada komen yang saya harus tanggepin. Tapi saya berharap kamu tidak tersinggung ya. Karena apa? Karena saya pengen apa yang saya sampaikan kamu belajar. Belajar untuk upgrade. Yang nomor satu harus upgrade adalah upgrade mindset. Upgrade cara berpikir. Miskin, tidak punya duit, itu urusan lain. Tapi mindset yang tidak punya duit, mindset yang miskin, mindset yang namanya mentalnya, mental korban, mental miskin, mental kere, ya itu harus jauh-jauh dibuang. Hari ini tidak punya duit, itu tidak masalah. Tapi kalau mentalmu, mental tidak punya duit, itu yang bermasalah. Mindsetmu, hari ini kamu tidak punya duit, tidak masalah. Tapi kalau mindsetmu, mindset miskin, mental kere, mental korban, mindset korban, ya itu yang harus diluruskan. Karena ya suka ndak suka, kamu kalau modelmu kayak begitu, kamu akan masuk dalam golongan 80% manusia yang ada di muka bumi. Mereka menjadi manusia-manusia yang dimanfaatkan, bukan yang memanfaatkan, tapi yang dimanfaatkan. Ya, kamu harus belajar. Apa yang dikatakan sama Pak Edi Saputra ini komen di Facebook. Kalau komen di Facebook saya tidak bisa replay. Saya harus screenshot seperti ini. Waduh, kalau makan kayak bapak, wah jadi bangkrut pak. Nah ini mentalnya mental miskin ini. Ya, mindsetnya miskin. Mohon maaf sebelumnya. Dulu saya waktu kecil, saya lahir di pabrik kacang. Ya, orang tua saya bakal penerima warisan pabrik kacang. Sehingga lahirnya dalam kondisi lingkup orang miskin. Tapi entah kenapa ketika saya dilahirkan, saya dibesarkan waktu itu kalau tidak salah umur 2 tahun apa berapa saya. Bapak saya keluar dari pabrik kacang itu, disingkirkan karena terjadi insiden dan kemudian ayah saya, mama saya harus keluar dari situ dan pendiri dari pabrik kacang itu disingkirkan sehingga mengalami kemiskinan yang luar biasa. Jadi saya tidak heran saya dilahirkan di lingkungan orang kaya tapi dibesarkan dalam kemiskinan. Zaman itu papa saya punya motor yang namanya CB100 itu the best hari itu. Nah saya besar dalam kemiskinan sampai saya cerita kalau kamu lihat konten saya kelas 5 SD saya udah kerja bantu keuangan ke mama saya dengan cara itu ngeratik jamu, bukan kerja sih itu bantu tapi dikasih duit sehingga saya bisa mengerti jejamuan macam-macam itu. Kamu pernah dengar doro putih? Kan enggak tahu kan? Nah, itu dalam jamu itu ada yang namanya doro putih ya. Kamu selidiki sendiri di Google. Ya, apa itu doro putih? Saya enggak akan cerita masalah racikan itu. Nah, gitu Jess. Nah, dalam posisi kemiskinan itu kami hancur, mentalnya rusak. Mentalnya betul-betul rusak. Tetapi ada satu yang bapak saya pelihara. Jangan sampai kamu bilang sulit. Contoh yang paling gampang. Dulu ayah saya ketika hancur, miskin sampai susah, tidak bisa punya rumah. Tapi saya melihat papa saya tidak pernah mengajak kami anak-anaknya tidur di emperan. Entah bagaimana dia perjuangkan selalu punya kontrakan rumah. Walaupun gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sehingga beli apapun tidak bisa. Ya, makan itu sampai kami bawa panci besar pergi ke terminal, itu warung-warung yang mau tutup sopnya masih ada, itu kami minta dan kami bayar waktu itu sekitar 15 perak, 25 perak satu panci itu. Satu panci dipakai makan saya sama adik-adik saya. Itu seminggu ndak habis itu. Dipanasi, dipakai makan, dipanasi. Kalau ada nasi kami pakai nasi. Kalau tidak ada nasi, pakai nasi karak. Kemiskinannya seperti itu yang saya alami. Tapi saya diajari oleh lingkungan di tempat jamu itu bahwa tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengatakan tidak bisa, tidak boleh untuk mengatakan tidak mampu, tidak boleh. Makanya saya dalam kehidupan saya selalu berpikir lebih. Apa dibalik semuanya ini yang saya bisa buat, yang saya bisa lakukan. Nah itu mindset. Mindset itu terbentuk. Makanya dari saya 10 bersaudara, 9 bersaudara, saya anak nomor 2 yang punya mindset seperti itu. Dulu saya memiliki karena apa? Lingkungan saya di situ. Nah, saya memberikan itu dampak kepada adik-adik saya. Untuk apa? Terus berjuang. Dan saya bisa menunjukkan bahwa apa yang saya kerjakan membuat mereka menikmati hidup, menikmati hasil. Kemarin baru kami nostalgia karena kakak tertua saya dipanggil Tuhan.
Kami bernostalgia, oh kalau saya nggak ngeracik jamu waktu itu, nggak makan adik-adik saya. Nggak sekolah adik-adik saya. Saya bilang begitu. Nah itu yang namanya mindset Pak. Ya mindset. Kalau kamu sudah punya mindset kayak begini Pak, ya kalau makan kayak Bapak, wah jadi bangkrut. Nah ini kamu sedang menyumpai dirimu sendiri. Kalau kamu belum bisa makan seperti itu, kamu harus melihat pandanganmu jauh ke depan. Tinggikan jendelamu, buka lebar pintumu untuk kamu melihat. Sekarang boleh saya tidak bisa makan seperti itu, tapi nanti suatu ketika saya akan makan seperti itu. Nah itu baru mindset, mentalitasnya ada di situ. Nah itu kalau kamu bisa mempelajari itu, oh enak hidupmu Pak. Makanya saya dalam kehidupan saya berkali-kali saya dihancurkan, sampai keluar dari kalimat dari mulut orang yang pernah benci sama saya karena mulut orang yang tidak suka sama saya, sampai dia bilang begini, gila ya gondrong. Nah, dia sebut saya gondrong, rambut saya dulu kan panjang, sepinggang pakai bandu begitu. Gila ya gondrong ya, mau dihancurin oleh siapapun tidak bisa ya, susah banget dihancurin gondrong. Hancur bangkit lagi, hancur bangkit lagi, hancur bangkit lagi. Kenapa bisa begitu? Itu yang disebut mindset Pak, mentalnya kaya. Kamu tidak punya mental kaya. Dengan kalimat yang kamu ucapkan ini, kamu tidak punya mental kaya. Nah itu yang harus dirubah. Dan dirubahnya tidak bisa sandang sanyat, bluk, tidak bisa. Kamu harus kumpul dengan kumpulan yang berbeda. Tinggalkan kumpulanmu yang otaknya sama seperti ini. Tinggalkan kumpulanmu yang mindsetnya kayak begini. Itulah sebabnya kamu butuh mentor. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kata kunci yang sangat-sangat penting sekali. Itu sebabnya saya meninggalkan wilayah saya dari Jawa Tengah untuk merantau. Setiap orang yang kaya, yang punya duit, setiap orang yang berhasil hidupnya, kamu cek omongan saya, rata-rata dia perantau. Kenapa? Karena dia meninggalkan gerombolan yang kayak begini. Yang pesimis, yang merasa terzolimi, yang mentalnya mental korban, dia tinggalkan. Nah dia dengan cara merantau. Cuman kalau kamu merantau, merubah cara berpikir, kamu butuh hampir 5-10 tahun. Nggak gampang. Ada yang lebih cepat nggak Pak? Ada. Kamu punya coach yang namanya pelatih atau mentor. Kamu kalau dengerin 10 video saya saja, itu menjadi mentormu loh. Memiliki mindset yang berubah, yang berkembang. Coba aja kamu dengerin video-video saya. Ya, video-video saya nggak nunjukin tetek, nggak nunjukin sempak, nggak nunjukin selangkangan. Tapi edukasi, walaupun banyak yang benci, walaupun banyak yang nggak suka, nggak masalah. Saya nggak pusing dengan itu. Saya sudah nggak butuh eksistensi. Jadi kamu mau maki-maki kayak apapun nggak ada pengaruhnya buat saya. Gitu Pak. Ya, kamu kalau dengerin video saya 10, 15 video, 20 video, walaupun kelihatannya sama, pasti di setiap video ada kalimat-kalimat yang tajam banget. Yang kalau kamu membuka tutup gelasmu, kamu akan diisi dengan cairan yang baru di situ. Ilmu yang baru di situ. Ya, jangan Pak, ini buang Pak. Kalimat seperti ini buang. Karena kalau kalimat ini kamu tanam di alam bawah sadarmu, yang muncul selalu seperti itu. Ketidakmampuan. Jadi kamu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Beneran. Percaya sama saya. Jangan pernah berpikir akan banyak orang yang bilang, tidak semua orang bisa sukses. Siapa bilang? Kamu mau masuk dalam lingkup sumpah serapah rata-rata orang 80-90% atau kamu mau lompat yang 5% dari 100% itu. Kan itu pilihan. Bukan kutukan. Bukan. Nah makanya kamu harus keluar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sudah pasti. Gitu. Kalau kamu kumpul sama 5 orang pencuri, kamu jadi yang ke-6. Kamu kumpul sama orang yang suka utang, kamu jadi orang yang ke-6. Kalau kamu kumpul 5 orang yang suka maling, kamu jadi maling yang ke-6. Tapi kalau kamu kumpul dengan 10 pekerja keras, kamu akan jadi yang ke-11. Kalau kamu kumpul dengan 10 orang kaya, kenapa kok yang 5 sama 10 Pak? Ya karena yang susah itu negatif, yang positif itu lebih berat daripada yang negatif. Gitu. Kamu kumpul sama 10 orang yang benar-benar bekerja keras, kamu jadi yang 11. Kamu kumpul dengan 10 orang yang kaya, kamu jadi orang yang 11 yang kaya. Pasti itu. Iya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak pernah ada kebiasaan kamu baik terus mau merubah yang buruk. Tidak pernah ada. Tidak bisa.
Itu hukum itu. Maaf